Faridatul Husniah dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Pada video ini, saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul My Idiot Brother dengan sudut pandang psikoterapi, khususnya untuk memahami masalah psikologis tokoh dan rekomendasi intervensi yang tepat. Dari film My Idiot Brother mengajak kita melihat satu hal sederhana tapi sering diabaikan, bahwa hidup dengan orang yang memiliki keterbatasan mental bukan hanya soal kesabaran, tapi juga soal luka batin yang sering dipendam. Dan menariknya, dari film ini tidak hanya bercerita tentang orang yang disebut idiot, tetapi justru tentang orang-orang yang dianggap normal namun belum tentu siap secara emosional. Dalam film My Idiot Brother menceritakan hubungan antara Angel dan kakaknya yang bernama Hendra yang memiliki keterbatasan intelektual. Hendra digambarkan sebagai pribadi yang polos, jujur, dan tulus. Namun, karena keterbatasannya sering membuat orang sekitarnya merasa malu, terganggu, bahkan marah, terutama Angel sebagai adiknya. Disinilah konflik utama film ini muncul. Bukan hanya konflik individu, tetapi konflik emosional dalam keluarga. Jika dilihat dari sisi psikologis, Hendra menunjukkan ciri individu dengan disabilitas intelektual, yaitu keterbatasan dalam fungsi kognitif, kemampuan sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Hendra sering tidak memahami norma sosial, sulit menyesuaikan diri, dan akhirnya menjadi objek ejekan maupun penolakan. Namun, masalah psikologis dalam film ini tidak berhenti pada Hendra saja. Tetapi Angel, sebagai adik sekaligus caregiver, mengalami beban emosional yang cukup berat. Angel merasa malu, tertekan, marah, dan lelah, tetapi tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk memahami dan memproses perasaannya sendiri. Dan secara psikoterapi, konflik dalam film ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan emosi dalam relasi keluarga. Angel belum mampu menerima kondisi kakaknya sebelumnya, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia sendiri tidak pernah mendapatkan pendampingan emosional. Sementara itu, Hendra hidup dengan keterbatasan kognitif, namun tetap memiliki kebutuhan emosional yang sama seperti manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan untuk diterima, dipahami, dan dicintai. Sayangnya dalam film ini, kebutuhan emosional Hendra belum terpenuhi secara utuh, baik oleh lingkungan sosial maupun keluarganya sendiri. Yang tampil dalam film ini bukanlah penerimaan yang sudah selesai, melainkan proses menuju penerimaan yang berjalan perlahan dan penuh konflik. Pendekatan psikoterapi yang paling relevan untuk memahami dinamika ini adalah pendekatan humanistik. Namun, pendekatan humanistik dalam film ini belum hadir secara ideal. Justru konflik psikologis muncul karena kurangnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman emosional terhadap Hendra. Dengan kata lain, pendekatan humanistik di sini lebih tepat dipahami sebagai pendekatan yang dibutuhkan, bukan pendekatan yang sudah berhasil diterapkan. Jika kasus dalam film ini terjadi di dunia nyata, maka intervensi psikoterapi tidak hanya ditunjukkan pada Hendra, tetapi juga pada Angel dan keluarganya. Untuk Hendra, pendekatan terapi suportif sangat cocok. Terapi ini bertujuan membantu Hendra merasakan aman secara emosional, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat kemampuan adaptif yang masih dimilikinya. Pendekatan ini realistis karena tidak menuntut perubahan besar, tetapi fokus pada pendampingan, struktur, dan penerimaan. Intervensi yang sangat penting dalam kasus ini adalah terapi keluarga. Melalui terapi keluarga, setiap anggota dapat memahami kondisi Hendra, sekaligus mengekspresikan emosi yang selama ini terpendam, termasuk rasa marah dan kelelahan yang dialami oleh Angel. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, melainkan membangun komunikasi
kesadaran diri, kesabaran, dan penerimaan. Bukan dengan menekan emosi. Tasawuf mengajarkan untuk mengenali emosi, menerima realitas dengan sadar, dan menumbuhkan kasih sayang sebagai jalan penyembuhan batin. Melalui film My Idiot Brother, kita belajar bahwa keterbatasan intelektual bukanlah satu-satunya sumber masalah. Yang sering menjadi masalah justru adalah ketidaksiapan emosional orang-orang di sekitarnya. Psikoterapi hadir bukan untuk mengubah siapa yang berbeda, tetapi membantu semua pihak berdamai dengan kenyataan dan membangun relasi yang lebih manusiawi. Sekian analisis